Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya ingin berbagi resep makanan khas Imlek, yaitu lopokau atau kalau bahasa Hongkongnya lopako. Nah teman-teman, kali ini karena mau saya makan sendiri, jadi tidak menggunakan daging babi. Kalau teman-teman mau tahu caranya, simak videonya sampai habis. Ini dia bahan-bahannya. Ini adalah scallop kering. Kemudian ini adalah tungku atau jamur kering. Ini adalah hamai atau udang kering. Ini dua lobak, ini adalah udang ebi, karena saya tidak menggunakan daging supaya lebih berasa. Kemudian saya menggunakan tepung beras dan juga tepung gandum. Untuk bumbunya, penyedap, lada, gula, dan garam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk detailnya nanti saya akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Tepung akan saya pakai secukupnya. Nah sekarang kita rendam dulu jamur, hamai, dan tungku dan konhuji atau scallop kering ini. Kita rendam dulu sampai menjadi empuk. Saya rendam semalaman. Kemudian ini lopaknya udah saya cuci, udah saya kupas, akan saya parut. Nah teman-teman, tiap majikan caranya beda-beda ya. Semua orang mempunyai cara sendiri-sendiri. Teman-teman terserah mau pakai cara yang mana. Kalau saya caranya seperti ini. Nah lopak ini akan saya parut sampai selesai. Kemudian akan saya kasih garam. Kasih garam secukupnya. Kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Biarkan sebentar. Sekarang saya akan potong tungku atau jamur kering, kemudian hamai atau udang keringnya akan saya potong kecil-kecil, kemudian konhujinya akan saya suwir-suwir. Nah, lobaknya sudah berair, akan saya peras ya teman-teman. Nah, air perasannya itu tidak dibuang, tapi nanti untuk bikin adonan. Untuk bikin kue yang satu ini memang perlu persiapan agak lama ya teman-teman. Tidak sulit, cuman memang butuh persiapan, mempersiapkan bahan-bahannya. Ya, ini adalah perasan terakhir, lobaknya selesai diperas teman-teman. Ikuti terus ya, saya akan mulai menumisnya. Seperti biasa. Nah teman-teman, oh iya, ini adalah cara yang termudah. Nanti saya akan bikin lagi cara yang agak sulitnya, dan nanti akan saya pakai barang-barang non halal alias dikasih daging babi. Di sini sukanya begitu teman-teman para majikan. Kalau sekarang ini saya tidak pakai daging babi karena mau saya makan sendiri. Jika teman-teman ada request resep masakan apa, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya masukkan tungkunya, tungku itu jamur kering ya teman-teman. Ada sebagian majikan yang tidak suka, teman-teman boleh di skip ya. Karena beda rumah, beda cara memasaknya juga, bahan-bahannya. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Jadi lebih baik bertanya dulu, maunya isiannya apa, campurannya. Kalau menurut saya ini enak, wangi. Tapi ada yang bilang kalau dikasih tungku nanti cepet basi. Tapi kan ini bikinnya juga nggak banyak. Nanti saya mau bagi-bagi ke teman-teman juga. Nah, lobaknya udah saya masukin. Setelah itu kita akan tumis agak lama ya teman-teman, supaya harum dan rasanya enak. Videonya saya cepatkan supaya teman-teman tidak bosan menonton. Nah, untuk selengkapnya nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Saya percepat aja ya supaya teman-teman tidak bosan. Saya masukkan bumbu wajib yaitu gula, garam, micin, dan penyedap. Ada sebagian orang yang menggunakan air itu, sari ayam itu teman-teman. Kuahnya ayam itu katanya supaya lebih enak, tapi karena ini kan namanya juga lopako, jadi saya menggunakan air dari rendaman lobak itu, menurut saya juga enak. Tergantung selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah seperti ini. Maaf ya teman-teman, kameranya saya cuman pakai tripod, tidak ada kameramen, jadi kadang-kadang gambarnya nggak jelas ya.
Sekarang saya siap-siap untuk bikin adonannya ya. Ini adalah air rendaman lobak. Saya ukur ini satu takaran ini 500 ml atau setengah liter. Dan saya akan memakai 1 liter, jadi nanti saya tambahkan 1 wadah lagi ya. Aduk-aduk, pakai sumpit boleh, pakai apa aja boleh, yang penting tercampur merata. Nah, untuk tepungnya ini, satu kantong ini 600 gram, saya hanya pakai 400 gram aja. Dan untuk tepung gandumnya ini, satu kantong ini 300 gram, saya memakai 100 gram aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau teman-teman sukar mencari takarannya, teman-teman boleh ditimbang ya, pakai timbangan makanan, tapi saya karena biasa bikin jadi sudah tahu ukurannya. Nah, adonannya encer begini seperti adonan bakwan. Teman-teman tidak usah takut ya, adonannya encer begini nanti kalau udah matang dia bagus. Ini nanti tidak keras, lembut. Kalau sudah dingin dia itu nanti akan mengeras. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Yang penting adonannya jangan ada yang menggumpal. Semuanya tercampur merata jadi adonan yang cantik. Nah, kemudian ini saya tambahkan sisa isian, aduk-aduk, kita taburi di atasnya supaya kesannya isiannya banyak ya. Dan ini memang isiannya banyak karena saya bukan untuk dijual ya, untuk makan sendiri. Taruh di atasnya, kemudian kalau sudah rata kita akan kukus selama 50 menit. Pastikan adonan benar-benar merata ya teman-teman. Kalau teman-teman loyangnya itu dari aluminium, sebelum dikukus bisa dihentak-hentakan dulu supaya keket ya teman-teman. Tapi karena ini tidak bisa saya hentak-hentakan dari aluminium foil, jadi begini aja ya. Nah, kemudian setelah matang dikukus selama 50 menit, seperti ini hasilnya teman-teman. Harum sekali ini. Wah, sudah kepengen mencoba jadinya. Harum sekali teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita potong, pastikan benar-benar dingin. Ini saya sudah simpan di kulkas 10 jam. Karena saya bikinnya pagi, malam baru dipotong. Nah, lihatlah, cantik. Seperti ini gurih, enak. Kemudian akan saya potong. Setelah dipotong akan saya goreng, kemudian ketika dimakan akan saya hiasi dengan konhuji atau XO sauce ya teman-teman. Ini juga karena banyak banget mau saya kasih ke temen, karena ini banyak banget. Untuk memotong terserah teman-teman aja ya. Ini dari kulkas dingin ya teman-teman. Kalau mau dimakan, kita bisa mengukusnya atau menggorengnya. Kalau saya lebih suka digoreng ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada waktu atau lagi mager, biasanya saya dikukus juga nggak apa-apa. Nah, ini mulai saya goreng dengan api sedang, dibolak-balik sampai warnanya kekuningan semua. Lopako ini sebenarnya kalau mau Imlek kita bisa temui di pasar-pasar di mana aja ada ya teman-teman. Mau di supermarket, mau di toko kelontong, semuanya tempat itu menyediakan yang udah mateng. Lopako ini biasanya selain untuk dimakan sekeluarga, itu juga bisa jadi bingkisan hadiah anak kepada orang tuanya atau menantu kepada mertuanya. Bingkisan hadiah seperti itu teman-teman, atau misalnya pegawai yang mempunyai banyak karyawan, kalau mau Imlek itu bagi-bagi lopako, hungtauko, madaikao, atau juga itu ya talas itu ya teman-teman, wudauko di sini tuh. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Setelah digoreng saya tambahkan XO sauce. Terima kasih buat yang sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.